Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyearah gelombang penuh dengan dua dioda, baik itu tanpa filter kapasitor dan dengan filter kapasitor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan penyearah gelombang penuh dengan dua dioda. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana membaca output dari trafo, yaitu trafo CT TS power 25 to 1 dengan input AC 220 volt 50 Hz. Untuk pembacaan output trafo ini meliputi pembacaan periode dan frekuensi. Kemudian kita akan membaca tegangan puncak ke puncak, dan tegangan RMS. Kemudian yang kedua, kita akan membaca output penyearah gelombang penuh dua dioda tanpa filter kapasitor, yaitu meliputi pembacaan frekuensi, kemudian pembacaan tegangan dengan perhitungan, maupun kita akan membaca langsung dari avometer. Yang ketiga, kita akan membaca output penyearah gelombang penuh dengan dua dioda, yaitu dengan filter kapasitor, yang meliputi pembacaan frekuensi, kemudian perhitungan tegangan ripple menggunakan rumus pendekatan. Kemudian kita akan membaca tegangan output dari penyearah gelombang penuh dua dioda dengan filter kapasitor. Kita akan membaca tegangan ripple yang ditampilkan pada osiloskop. Kemudian kita akan lakukan perhitungan untuk mendapatkan tegangan DC hasil pembacaan di alat ukur, yaitu osiloskop maupun di avometer. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan belajar membaca output dari trafo yang meliputi yaitu periode, frekuensi, dan tegangan puncak ke puncak, dan tegangan RMS. Ya, kita kembali ke simulasi. Kali ini kita menggunakan simulator yaitu NI Multisim. Ini sudah kita siapkan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dua dioda yang terdiri dari dua dioda tipe IN4001, yaitu dioda silikon. Kemudian kita berikan R beban sebesar 1 kilo ohm. Yang pertama, terlebih dahulu kita setting pada avometer. Nah, ini kita gunakan untuk voltmeter. Untuk mengukur tegangan AC, pilih tegangan AC. Kemudian untuk osiloskopnya, ini kita akan lihat tampilan nanti pada osiloskop. Kita setting untuk time berdipnya 5 milisecond, kemudian volt per dipnya adalah 5 volt per dip. Baiklah, kita akan hidupkan, kemudian kita akan baca hasil dari pembacaan avometer maupun pembacaan di osiloskop. Ya, ini adalah tampilan dari avometer yang menunjukkan tegangan RMS pada output trafo, yaitu sebesar 8,795. Kemudian pada osiloskop ini menampilkan bentuk gelombang dari output trafo dengan time per dip yaitu 5 milisecond dan volt per dip yaitu 5 volt. Ya, baiklah, kita akan baca. Yang pertama adalah dengan multimeter. Ini ditunjukkan angka pembacaan tegangan RMS sebesar 8,795 atau kita bulatkan 8,8 volt. Kita masukkan untuk pembacaan di avometer yaitu 8,8 volt tegangan RMS nya. Berikutnya kita akan baca output dari trafo yaitu periode dan frekuensinya. Kita lihat di setting time per dip yaitu 5 milisecond. Kemudian untuk membaca periode atau frekuensi, ini rekan-rekan lihat kotak arah horizontal, karena kotak horizontal ini menunjukkan untuk pengukuran periode maupun frekuensinya. Untuk mengetahui periode atau frekuensi, ini kita lihat satu gelombang penuh yang terdiri dari satu gelombang positif dan satu gelombang negatif. Dengan time per dip yaitu 5 milisecond, kita masukkan time per dipnya adalah 5 milisecond. Kemudian jumlah dipnya ini adalah satu gelombang penuh 1, 2, 3, 4. Kita masukkan 4. Maka didapatkan periode yaitu time per dip kalikan dengan div. Time per dipnya adalah 5, jumlah dipnya adalah 4, didapatkan nilai periode yaitu 20 milisecond. Adapun frekuensinya, frekuensi ini didapatkan dari rumus F sama dengan seperti dengan T yaitu 20 milisecond.
kita rubah ke dalam bentuk second, 1/0,02 didapatkan nilai yaitu 50 Hz. Ya, dengan perhitungan yang kita lakukan maka periode 20 milisecond frekuensinya adalah 50 Hz. Berikutnya kita akan membaca tegangan puncak dari output trafo, yaitu melihat di tampilan pada osiloskop arah vertikal. Yang pertama kita lihat di skala yaitu 5 volt per div. Kita masukkan 5 volt per div. Kemudian jumlah divnya itu dari titik 0 ke atas ke vertikal. Ini didapatkan nilai 1, 2. Kita anggap pembacaannya adalah 2,5. Ini adalah pembacaan pendekatan. Pembacaan ini bisa berbeda-beda ya, tergantung dari humannya, manusianya yang melakukan pembacaan. 2,5. Maka didapatkan nilai perhitungan yaitu V puncak sama dengan volt per div dikalikan dengan div. Volt per divnya adalah 5 volt per div dikalikan divnya adalah 2,5, didapatkan nilai tegangan puncak yaitu 12,5. Ya, dari tegangan puncak 12,5 ini kita dapatkan tegangan RMS dengan menghitung, yaitu tegangan RMS sama dengan V peak dibagi akar 2 atau 1,4, maka didapatkan tegangan RMS dengan perhitungan dari tegangan puncak 12,5 didapatkan tegangan RMS yaitu 8,9. Dari pembacaan ini maka kita bisa amati pada avometer ini menunjukkan tegangan RMS sebesar 8,8. Ini dengan perhitungan pendekatan ini didapatkan nilai 8,9 volt. Berikutnya kita akan membaca output penyarah gelombang penuh 2 dioda tanpa filter kapasitor. Yang pertama ini kita akan membaca frekuensi. Ya, pada rangkaian kita pindahkan osiloskop dan avometer ke output dari dioda. Yang kedua, ini pada avometer kita setting yaitu pada voltmeter untuk mengukur tegangan DC. Kemudian setelah itu kita hidupkan, kita jalankan simulasi. Ini adalah sinyal yang ditampilkan pada osiloskop. Kemudian ini adalah hasil pembacaan pada avometer yaitu berupa tegangan DC sebesar 7,3 volt. Kita masukkan tegangan DC adalah 7,3 volt. Kita baca frekuensi. Untuk frekuensi dengan temper div yaitu 5 milisecond. Jumlah divnya rekan-rekan bisa amati di sini. Sinyal pada output dioda ini hanya berupa gelombang positif saja ya, tanpa ada gelombang negatif. Berapa periodenya? Periodenya adalah 2 kotak dikali dengan temper divnya. Didapatkan nilai divnya adalah 2. Maka periode sama dengan temper div dikalikan div yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 milisecond. Ya, dari pembacaan periode yaitu 10 milisecond maka didapatkan frekuensi sama dengan 1/T. Dengan T 10 milisecond kita rubah ke dalam second yaitu 0,01, sehingga didapatkan nilai frekuensi sama dengan 1/0,01 yaitu 100 Hz. Kalau kita amati maka frekuensi dari output dioda yaitu penyarah gelombang penuh 2 dioda ini sama dengan 2 kali dari frekuensi inputnya yaitu 50 Hz. Kemudian berikutnya kita akan baca tegangan output dari dioda yaitu penyarah gelombang penuh dengan perhitungan. Didapatkan tadi adalah tegangan puncaknya dengan perhitungan yaitu tegangan puncak sama dengan volt per div dikalikan div. Ingat di sini perhitungan dari output 2 dioda tanpa filter kapasitor. Tegangan puncaknya adalah tegangan puncak output dari trafo, sehingga di sini nilainya sama dengan 5 dikalikan 2,5. Didapatkan nilai tegangan puncaknya adalah 12,5. Kemudian dengan perhitungan maka didapatkan VDC sama dengan 2 kali V puncak dikurangi tegangan dioda yaitu tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 dibagi dengan 3,14 atau dibagi pi. Didapatkan nilai dengan pembacaan yaitu 7,7 volt. Sementara di avometer menunjukkan angka 7,3 volt. Ini didapatkan nilai yang hampir mendekati berdasarkan ya pembacaan perhitungan yaitu didapat nilai 7,7 volt tegangan DC-nya. Kemudian di avometer ini ditunjukkan nilai 7,3. Berikutnya pada penyarah gelombang penuh 2 dioda dengan filter kapasitor, maka frekuensi ini tadi sudah kita hitung, frekuensinya adalah 2 kali frekuensi input yaitu 100 Hz.
Kemudian kita akan lakukan perhitungan untuk tegangan ripple, yaitu V puncaknya ya sama dengan V puncak dari output trafo 12,5. Kemudian R yang kita gunakan adalah 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Kita tambahkan kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Maka kita akan coba ujikan pada penyearah gelombang penuh 2 dioda dengan filter kapasitor. Ya, kita akan ujikan penyearah gelombang penuh 2 dioda dengan filter kapasitor. Setelah diberikan filter, maka kita akan amati output dari multimeter maupun output dari osiloskop. Kita hidupkan, kita jalankan simulasi. Ini didapatkan tegangan output hasil penyearah gelombang penuh 2 dioda dengan filter kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Didapatkan nilai tegangan yaitu 11,297. Kita bulatkan menjadi 11,3. Tegangan DC output dari penyearah gelombang penuh 2 dioda dengan filter kapasitor yaitu 11,3 volt. Kemudian dengan pembacaan kita akan baca tegangan ripple, yaitu V ripple sama dengan volt per div dikalikan dengan div. Secara perhitungan kita masukkan nilai dari kapasitor yaitu 100 mikrofarad. Maka didapatkan perhitungan tegangan ripple adalah V puncak dibagi F kali R kali C dengan V puncak 12,5, kemudian R nya adalah 1 kilo ohm, kemudian C nya adalah 100 mikrofarad. Maka V ripple adalah V puncak dibagi F frekuensi adalah 100 Hz dikali R yaitu 1000 ohm, kemudian dikali C yaitu 100 mikrofarad, didapatkan nilai 1,25 volt. Maka dengan perhitungan ya tegangan DC yaitu V puncak dikurangi tegangan ripple dibagi 2, didapatkan nilai yaitu 11,9 volt. Kemudian secara pembacaan maka kita bisa baca tegangan ripple pada output penyearah gelombang penuh 2 dioda. Kita amati di sini di sinyal ini ditunjukkan berupa denyutan-denyutan, ini disebut dengan tegangan ripple. Tegangan ripple adalah selisih dari tegangan DC maksimal dikurangi tegangan DC minimal. Maka di sini rekan-rekan bisa lihat, kita amati selisih antara tegangan DC maksimal dengan DC minimal. Ini kira-kira kalau kita perkirakan adalah 0,2 div. Kita masukkan nilainya 0,2 div. Kemudian volt per div-nya adalah 5 volt per div. Didapatkan hasil pembacaan yaitu tegangan ripple sama dengan 1. Maka secara perhitungan tegangan VDC ripple hasil pembacaan pada osiloskop yaitu 12,0. Sesuai dengan perhitungan yaitu 11,9, didapatkan dengan perhitungan pada osiloskop yaitu 12,0. Sementara ditunjukkan pada avometer yaitu 11,3 volt. Kenapa ini terjadi selisih? Karena di sini adalah terkait dengan yang pertama pada pembacaan osiloskop nilai div ini 0,2 ini adalah perkiraan kita karena output dari penyearah gelombang penuh yang ditunjukkan osiloskop ini berupa sinyal analog, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap pembacaan kita. Kemudian pada perhitungan ini adalah nilai pendekatan yang dilakukan. Dengan nilai pendekatan ini didapatkan nilai 11,9. Kalau kita bandingkan dengan output yang ditampilkan pada avometer yaitu 11,3, maka ini nilai hasil pembacaan pada osiloskop yaitu 12,0, kemudian hasil perhitungan 11,9 dan avometer yaitu 11,3. Ini didapatkan hasil yang sangat mendekati sekali. Ya, demikian rekan-rekan sekalian pembahasan kali ini. Jika rekan-rekan masih ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.